Jadwal Liga Italia pekan 1, Udinese versus Juventus. Massimiliano Allegri pastikan Dybala tampil. Paulo Dybala diketahui mengalami masalah pada ototnya. Di saat yang bersamaan, sang pemain juga sedang bernegosiasi soal perpanjangan kontrak. Massimiliano Allegri berharap Dybala bisa segera pulih untuk dimainkan pada laga perdana melawan Udinese 23 Agustus mendatang. Dybala akan kembali, kami akan tiba pada 22 Agustus dalam kondisi yang tepat. Dybala baik-baik saja, dia akan kembali pada hari Selasa, kata Massimiliano Allegri. Dia akan tersedia pada hari Sabtu, dan saya pikir dia akan berperan dalam pertandingan perdana Liga Italia musim 2021-2022, jelasnya. Meskipun kalah telak dari Barcelona, Allegri tetap memuji anak asuhnya yang bermain impresif di pertandingan tersebut. Saya minta maaf tentang hasilnya, tetapi tim memainkan permainannya yang bagus, terutama di babak pertama, kata Allegri kepada Sky Sport Italia. Kita semua baru bersama selama 3 hari, kita perlu menemukan kondisi terbaik kita. Mereka jauh di depan, tetapi saya puas dengan apa yang dimainkan tim, tambahnya. Untuk itu melawan Udinese 2 pekan mendatang, Allegri berjanji untuk mempersiapkan Bianconeri sebaik mungkin, guna meraih hasil terbaik pada laga pekan perdana Serie A Liga Italia. Buang derita dari Juventus, apa kabar Gonzalo Higuain di Inter Miami? Usai pergi dari Juventus, Gonzalo Higuain nampaknya menikmati masa-masanya membela klub Major League Soccer MLS, Inter Miami. Mantan pemain timnas Argentina ini merapat ke Inter Miami pada September 2020 lalu. Sempat tampil di bawah ekspektasi saat laga debutnya, ia pada akhirnya berkembang cukup lumayan di MLS. Saat laga debut melawan Philadelphia Union, Gonzalo Higuain bukan hanya jadi buah bibir lantaran gagal mengeksekusi penalti, melainkan juga bertengkar dengan para pemain lawan. Insiden tersebut terjadi setelah ia tersulut emosi karena tendangan penaltinya gagal total. Higuain yang sempat tertunduk lesu mendadak naik pitam usai melihat wajah-wajah semeringah pemain Philadelphia Union. Salah satu di antara pemain itu bahkan secara terang-terangan berselebrasi di depan mata kepala Higuain, hingga membuat ex-Juventus ini meradang dan melakukan konfrontasi. Ia terlihat menyerang orang-orang yang ada di hadapannya, membusungkan dada dan melakukan kontak fisik. Sontak saja ia langsung dikerubungi para pemain Philadelphia Union dan pertengkaran pun tak terelakkan. Ditambah lagi situasi tim yang kurang kondusif kala itu juga membuat emosi Higuain meluap-luap. Karena Inter Miami tengah tertinggal lewat skor 0-2, laga pun alhasil berakhir dengan kemenangan Philadelphia Union 3 gol tanpa balas. Meski punya kenangan buruk saat pertama melangkahkan kaki di Major Super League MLS, Higuain pelan-pelan membuktikan diri bahwa bermain di kompetisi sepak bola AS bukan hal yang sulit baginya. Ex-bintang Real Madrid, AC Milan, Juventus, dan Chelsea ini akhirnya berhasil membuka keran gol saat melawan New York Red Bulls, tidak lama setelah laga kontra Philadelphia Union. Berkat golnya itu pula, Inter Miami tampil sebagai pemenang dengan skor akhir 2-1 dan memutus rantai 3 kali kekalahan beruntunnya di tim. Waktu demi waktu pun berlalu, Gonzalo Higuain masih terus menapaki jalan karirnya di luar Eropa dengan membela Inter Miami. Popularitas Major League Soccer MLS yang tidak seramai liga-liga top Eropa pun seperti menenggelamkan sedikit namanya di kalangan para penggemar sepak bola. Meski begitu, pada kenyataan ia tak tenggelam maupun terhempas sama sekali. Justru sebaliknya, pemain yang bernama lengkap Gonzalo Gerardo Higuain tersebut cukup sering mencatatkan namanya di papan pencetak skor. Gonzalo Higuain bek terlahir kembali di Inter Miami, yang juga bahkan klub ini membuatnya bisa bermain bersama sang kakak Federico. Dua bersaudara ini sempat jadi rekan setim saat di River Plate, namun setelahnya harus berpisah jalan untuk mengarungi karir masing-masing, sampai akhirnya Gonzalo dan Federico Higuain bersatu di MLS. Mereka bahkan mencetak gol untuk Inter Miami di laga kontra Philadelphia Union pada April 2021 lalu. Masih menyumbang satu dan merayakannya bersama di lapangan. Sungguh kenikmatan yang begitu luar biasa. Gonzalo Higuain pun seperti masih menikmati pertandingannya di MLS. Hari ini Senin 9 Agustus 2021, ia lagi-lagi mencatatkan namanya sebagai pencetak gol untuk Inter Miami. Bermain melawan Nashville, ia berhasil menyamakan kedudukan timnya yang terlebih dulu tertinggal 0-1 setelah sama imbang. Inter Miami ternyata dinaungi dewi keberuntungan usai Indiana Vasiljev membuat skor 2-1 jelang detik-detik terakhir pertandingan.
Dengan hasil ini, Inter Miami berada di posisi 12 klasemen sementara MLS wilayah timur, namun terdampar di peringkat bawah. Gonzalo Higuain bakal tetap fokus pada tugasnya sebagai seorang striker. Setidaknya pemain kelahiran Prancis tersebut bisa bersinar lagi di habitat barunya setelah tersisih di skuad Juventus asuhan Maurizio Sarri. Hanya saja untuk jadi striker yang super produktif di musim MLS musim reguler 2021, perjalanan Higuain masih lumayan panjang. Ia kini telah menorehkan 8 gol, sejajar dengan 4 pemain dari klub lain. Barcelona siap bayar setengah gaji Miralem Pjanic di Juventus. Barcelona dikabarkan siap membayar setengah gaji dari Miralem Pjanic jika sang pemain akhirnya hengkang ke Juventus dalam bursa transfer musim panas ini. Dikutip dari Football Italia, Senin, selain opsi tersebut, Barcelona juga dikabarkan siap membuka opsi peminjaman Pjanic ke Juventus. Beberapa waktu sebelumnya, Juventus sudah menjalin komunikasi dengan Barcelona untuk mendapatkan Pjanic pada musim panas ini. Namun gaji Pjanic yang menyentuh angka 8,5 juta euro atau 143 miliar per musim itu menjadi batu halangan untuk Juventus kembali mendatangkan pemain asal Bosnia-Herzegovina itu. Oleh karena itu, Juventus akhirnya meminta Barcelona untuk membayarkan setengah dari gaji Pjanic jika pada akhirnya pemain tersebut bergabung bersama Bianconeri. Beberapa waktu sebelumnya, pihak Barcelona melalui presiden klub Joan Laporta dan direktur Matteo Alemany juga sudah mempersilahkan Miralem Pjanic untuk hengkang dari Blaugrana. Alemany juga mengatakan jika Pjanic memiliki karir yang penting, namun pada musim lalu ia tidak dapat banyak menit bermain bersama Barcelona. Pjanic datang ke Barcelona pada musim panas lalu ketika ia menjadi bagian dari kesepakatan pertukaran pemain dengan Juventus yang juga melibatkan Arthur.